'Cause nobody wins these waiting games. You push and you pull, but you should stay. Stay, yeah. Hold me up, tie me down. 'Cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down. But it's been keeping me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down. You can't be right, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. Halo semuanya, perkenalkan saya Tisha Yulitama Putri. Di sini kami sudah berada di kediaman narasumber kami, yaitu Kak Feni Aryani selaku mahasiswa manajemen angkatan 2020 yang berlokasi di Pematang Sulur, Teraipura. Yuk langsung saja kita saksikan sesi wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Faus Priyadi sebagai pewawancara. Di sini saya bersama Kak Feni Aryani. Oke, jadi kakak dari prodi mana sih kak? Dari prodi manajemen sumber daya manusia. Oke, kakak dari angkatan berapa nih kak kalau boleh tahu? Angkatan tahun 2020. Oke, berarti kakak udah lulus mata kuliah Pancasila ya kak? Alhamdulillah udah. Oke, berarti akhir-akhir ini kesibukan kakak apa nih? Kesibukan kakak sekarang, kakak lagi bimbingan untuk proses skripsi. Oke, semangat ya kak skripsinya. Oke, jadi kita langsung masuk aja nih kak ke pertanyaan pertama. Jadi menurut kakak apa sih fungsi dan peranan Pancasila secara garis besar ya? Pancasila itu kan yang kita tahu kan dia tuh dasar, fundamentalnya hukum negara kita tuh yang mengatur pemerintahan. Terus tuh dia tuh juga sebagai dasarnya undang-undang. Nah, itu aja sih kalau menurut Aka, garis besarnya Pancasila yang kita tahu itu kan dia tuh ideologi negara. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya kak. Jadi menurut kakak nih, bagaimana peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kita ambil contoh aja dari alinea ketiga, Persatuan Indonesia kan. Di situ tuh kan berarti kita tahu dong Indonesia kita tuh jangan di kehidupan kita tuh jangan terlalu banyak konflik gitu. Nah, apalagi sekarang kan kayak konflik-konflik di politik juga banyak, terus di kehidupan kita sehari-hari ini juga banyak, terus dari kalian di kampus aja itu tuh banyak banget kan konflik-konflik yang itu. Seharusnya itu tuh kayak kalian kurangin deh dengan cara tuh kayak lebih pemikirannya tuh lebih dewasa lagi gitu. Nah, jadi kita tuh benci gitu akan konflik gitu. Jadi negara kita nih tetap aman gitu. Nah, damai juga kan lebih enak ngelihatnya nih. Apalagi Indonesia nih dikenal dengan sebagai negara yang ramah tamah gitu kan, dengan budaya kita tuh yang banyak gitu. Nah, jadi kalau untuk di kehidupan sehari-hari lebih ke ambil contoh itu aja mungkin ya, lebih simpelnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya kak, jadi menurut pendapat kakak nih terkait peranan dan fungsi Pancasila, jadi apa sih fungsi Pancasila ini dalam dunia pendidikan? Kalau fungsi Pancasila dalam dunia pendidikan itu tuh untuk membangun karakter dari seorang atau mahasiswa, mungkin dari siswa atau murid-murid yang sedang menempuh pendidikan lah, untuk
biar apa? Biar kita tuh nggak terjerumus dalam hal-hal yang nggak baik gitu kan. Apalagi sekarang ini kan masih terdapat banyak banget tuh yang kayak apa konflik apa sih tawuran-tawuran itu kan masih ada tuh. Terus tuh itulah peran utama apa Pancasila itu tuh untuk membangun gitu ideologi mereka tuh. Jadi biar lebih bagus lagi, terutama sekarang kan di era kita ini itu tuh dampak negatifnya mungkin lebih besar daripada dampak positifnya kan. Kayak lebih apa banyaknya mahasiswa atau siswi-siswi itu tuh mereka tuh lebih ke introvert yang kayak tertutup gitu. Nah sehingga tuh itu tuh juga bisa apa memicu mungkin orang akan berpandangan negatif gitu kan, jadi membuat konflik lagi. Jadi kita tuh kalau di dunia pendidikan itu mungkin lebih ke membangun mereka lagi untuk lebih bagus lagi, membuka wawasan mereka juga untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oke, jadi menurut kakak kita sebagai mahasiswa itu harus mengimplementasikan Pancasila itu ke kehidupan kita sehari-hari gitu ya, Iya. Kak? Jangan hanya dia hafal aja, tapi kalau dihafal doang kalian nggak nerapin, ya sama dengan bohong dong jatuhnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Jadi berdasarkan opini kakak nih, apakah peranan dan fungsi Pancasila ini masih relevan dengan kehidupan modern saat ini? Relevan atau enggaknya itu mungkin tergantung di diri kalian, di diri kita masing-masing ya. Kita kadang tuh kita lihat tuh kayak di beberapa daerah gitu kan masih berlaku ya dasar-dasar negara kita, tapi mungkin kayak di beberapa daerah mungkin tuh kayak itu tuh kayak udah yang hilang gitu, benar-benar hampir mau hilang. Yang sadar akan nilai-nilai itu mungkin hanya beberapa orang gitu kan. Jadi kalau dibilang relevan atau enggak itu sebenarnya garis besarnya itu relevansi yang membuat Pancasila itu menjadi lebih relevan lagi. Jadi Pancasila itu gimana cara kita nerapinnya gitu di kehidupan kita yang modern saat ini gitu. Jangan hanya dihafal, hanya sekedar menghafal, atau mungkin kita menerapkan Pancasila itu di hal-hal yang formal gitu kan, sementara di kehidupan sehari-hari itu tuh udah hilang gitu. Nah jadi lebih baik lagi untuk menerapkannya, jangan hanya dihafal aja, jadi mungkin bisa lebih relevan. Oke Kak, jadi kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Kak. Jadi apa sih pendapat kakak tentang Pancasila ini? Jadi Pancasila itu ideologi bangsa kita yang udah dari dulu dibentuk untuk masyarakat yang aman, damai, untuk negara yang tentram gitu kan. Jadi pandangan kakak tentang Pancasila yang saat ini yang mungkin beberapa orang hanya sedikit yang sadar gitu kan. Jadi kita sebagai mahasiswa Nida bisa membimbing, mungkin bisa membantu gitu, mungkin dalam organisasi untuk membentuk mahasiswa atau ya untuk membantu masyarakat tuh lebih sadar lagi akan Pancasila gitu, dan betapa berharganya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Jadi kalau misalnya kita nggak nerapin Pancasila, ya mungkin konflik di negara kita tuh makin luas gitu kan, makin nggak bagus gitu. Nah kita juga jadi simpang siur gitu kan, jadi kurang bagus lah jadi pandangannya gitu. Baik, terima kasih ya Kak udah meluangkan waktunya untuk mau diwawancarai pada siang hari ini. Sekian wawancara pada siang hari ini. Semoga topik yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi tadi kita sudah melakukan sesi wawancara pada salah seorang mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Pancasila. Nah, sekarang kita akan melakukan sesi wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat yang berlokasi di Pematang Sulur, Terlanepura, yaitu Bang Rido yang merupakan ketua remaja masjid yang ada di Masjid Al-Ansor. Baik, mari saja kita langsung memulai sesi wawancara berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Mardiatul Husna Asfia sebagai pewawancara pada sore hari ini. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber kita. Nama saya Muhammad Ridho. Jadi baiklah. Sebelum itu saya mau bertanya nih Bang, kesibukan Abang sehari-hari ngapain aja sih Bang? Alhamdulillah kesibukan sehari-hari yaitu dipercayai sebagai ketua remaja masjid, dan selain itu juga imam sholat di sini, dan banyak kegiatan-kegiatan lain lagi yang mungkin kalau saya sebutkan tidak cukup untuk waktunya. Wah, Masya Allah ya Bang. Jadi saya lanjut langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bang. Pertanyaannya nih, dalam opini Abang, apa sih pendapat Abang tentang Pancasila? Ya, terima kasih. Dalam pendapat saya, Pancasila itu adalah sebuah ideologi negara yang mana merupakan acuan ataupun tatanan dalam sebuah negara, baik dalam sebuah pemerintahan ataupun dalam berkehidupan di masyarakat. Dan juga Pancasila itu sendirilah yang membentuk sumber hukum dari sebuah negara itu sendiri, sehingga terciptanya masyarakat yang penuh dengan keharmonisan kalau masyarakat tersebut menanamkan jiwa-jiwa ataupun nilai-nilai Pancasila dalam jiwa masyarakat itu sendiri. Oke, jadi Abang punya opini yang bagus ya tentang Pancasila. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bang. Jadi yang pertanyaan yang kedua, menurut pendapat Abang, apakah peranan dan fungsi Pancasila memiliki pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat? Baik, untuk pertanyaan kedua, fungsi ataupun pengaruh dari Pancasila itu untuk dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat berpengaruh ya, terutama dalam sila yang pertama, yang mana sama-sama kita ketahui bahwasanya sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam berkehidupan tentu seluruh masyarakat itu ataupun seluruh jiwa itu memiliki kepercayaan masing-masing, entah itu agama Islam ataupun Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan agama-agama lainnya. Dan semua itu mereka memiliki kepercayaan masing-masing. Dan letak sila pertama di situ, ketuhanan yang Maha Esa, yang mana mereka bisa bertoleransi di negara kita ini. Yang mana sama-sama kita ketahui bahwasanya di Jakarta tersebut, di depan Masjid Istiqlal itu ada gereja yang sangat besar. Di situ letak toleransi yang sangat besar di negara Indonesia yang dibentuk oleh sila pertama tersebut. Terima kasih. Jawaban Abang sangat bagus ya. Jadi lanjut ke pertanyaan ketiga. Dalam pandangan Abang, apa sih tantangan dalam penerapan Pancasila di kehidupan bermasyarakat yang dapat Abang lihat saat ini? Baik, tantangan penerapan nilai Pancasila tersebut di masyarakat saat ini, sebagaimana kita ketahui ya, bahwasanya nilai-nilai Pancasila tersebut pada masyarakat, terutama pada generasi muda, yang mana nilai Pancasila tersebut sangat tidak bisa lagi kita lihat pada generasi muda, yang mana anak-anak muda sekarang sibuk dengan dirinya masing-masing. Karena itu mereka hanya mengetahui Pancasila, tapi mereka tidak mengetahui nilai-nilai apa yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Dan menurut pendapat saya ya, penerapan untuk bagaimana nilai Pancasila tersebut bisa bangkit kembali dari masyarakat kita, yaitu dengan kita memasukkan ataupun mengamalkan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Bagaimana kita ajak anak-anak muda ini untuk bersatu dulu, terutama yang sibuk-sibuk dengan gadgetnya masing-masing, sibuk dengan dunia remajanya masing-masing. Kita ajak mereka untuk bersatu dulu, berkumpul, baru nanti kita ajarkan mereka bagaimana nilai-nilai Pancasila tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan mereka. Oke, jadi semoga Abang sebagai tokoh masyarakat dapat menyebarluaskan kebermanfaatan agar Pancasila ini menjadi pedoman hidup bagi masyarakat. Nah, lanjut ke pertanyaan keempat. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Bang. Jadi menurut Abang sebagai tokoh masyarakat, bagaimana sih cara memasyarakatkan peran dan fungsi Pancasila terhadap generasi muda? Ya, untuk
bagaimana cara memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila itu terhadap generasi muda, itu yang terutama ya. Tentu ada langkah-langkah yang harus kita lewati untuk pertama-tamanya. Yang mana langkah-langkah tersebut salah satunya adalah mengajak anak-anak muda tersebut dan orang-orang tuanya untuk sama-sama bergotong royong. Bagaimana mereka bisa bersama-sama untuk mengamalkan nilai-nilai sila-sila tersebut. Itu yang sebagaimana gotong royong tersebut yaitu masuk dalam sila yang keempat ya. Ya mungkin hanya itu yang langkah yang pertama yang dapat kita lakukan. Terima kasih. Jadi sekian jawaban dari pertanyaan wawancara kita pada kali ini. Saya sebagai pewawancara mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Abang yang telah bersedia menjadi narasumber kami. Saya doakan semoga Abang dapat menjadi tokoh masyarakat yang amanah dalam menjalankan kepemimpinan. Amin. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.